Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suaranya saya mahasiswa jurusan Bahasa Inggris semester 5 dari UIN JIC Pekalongan. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang rekonteks. Nah, kalian kan sekarang kelas 8 SMP. Nah, pasti pernah belajar tentang rekonteks. Saya mau tanya dulu, kalian pernah nggak sih misal liburan baik ke pantai atau di dekat Pekalongan atau mungkin di Bali atau kemana yang nantinya kalian membuat cerita pengalaman. Misalnya saya pernah liburan ke Bali ya, nanti diceritakan, yaitu menceritakan pengalaman di masa lampau, itu sering disebut rekonteks. Nah, saya mau tanya, anak-anak, kalian ada yang tahu nggak pengertiannya dari rekonteks? Enggak? Kalau belum tahu. Nah, saya akan jelaskan. Jadi, pengertian rekonteks adalah teks yang menjelaskan kepada penulis tentang suatu cerita atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Ketika kamu punya pengalaman liburan, misalnya ke Bali atau mungkin ke Jogja atau mungkin ke Pantai Wonokerto kayak gitu. Nah, di sini itu saya mau tanya, kalian tahu nggak apa jenis-jenis rekonteks apa saja? Ada yang tahu nggak? Rekonteks kalau belum tahu nggak apa-apa. Ada yang tahu jenis? Belum tahu. Saya jelaskan ya. Jadi jenis-jenis rekonteks yang pertama adalah personal recon, bukan personal recon. Ya, personal recon itu adalah tentang pengalaman pribadi seseorang kayak gitu. Karena ini kan jenis-jenisnya. Yang kedua adalah factual recon, yaitu cerita pengalaman yang berdasarkan fakta laporan yang telah terjadi kayak gitu. Dan terus imajinatif, kan berisi imajinatif atau khayalan ya. Recon yang mempresentasikan tentang cerita imajinasi atau khayalan yang ditulis oleh penulis kayak gitu ya. Nah, kalian ada tahu nggak, ini kan materinya tentang rekonteks, maksudnya ada yang tahu nggak tujuan rekonteks? Udah pada tahu? Oh belum, saya akan jelaskan ya. Jadi rekonteks itu memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan rekonteks itu yang pertama untuk menghibur. Jadi ketika ada rekonteks menceritakan pengalaman ya, supaya pembacanya itu terhibur, untuk memberitahukan kepada pembaca. Kedua, tujuan rekonteks adalah untuk komunikatif, menceritakan pengalaman atau acara di masa lampau kayak gitu, dan untuk memberitahukan kepada pembaca. Nah, yang ini pasti sudah pada tahu nih. Kalian tahu nggak dari struktur atau struktur dari rekonteks, ada yang tahu? Jenis struktur rekonteks ada yang tahu nggak? Coba. Ya, coba dibacakan sekarang. Orientasi, event, sama reorientation. Ya, nah, namanya Mbak siapa? Mbak Aura. Ya. Tadi kan bagian pertama orientation, kedua kan event, ketiga reorientation. Nah, jadi struktur umum rekonteks yang pertama orientation, yaitu menceritakan tentang latar belakang, tentang orientasi itu kan perkenalan ya, tentang siapa, di mana, dan kapan kejadiannya. Yang kedua adalah bagian event. Event itu kejadiannya secara runtut, secara kronologis dari awal hingga akhir. Reorientation adalah bagian summary atau conclusion atau kesimpulannya, bagian yang mengandung opininya kayak gitu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas tentang menyusun struktur rekonteks. Tadi kan sudah saya jelaskan bagian struktur rekonteks ada orientation, event, dan reorientation. Dan nanti saya akan menyuruh anak-anak untuk mengurutkan struktur rekonteks dari orientation, event, dan reorientation. Nah, ini judulnya tentang Cicambuk Trip itu Garuda Wisnu Kencana Bali Indonesia. Itulah, nanti ini struktur ini kan sudah tak bagi, nanti tinggal diurutkan ya. Jika ada pertanyaan yang mungkin sulit bisa ditanyakan gitu. Ya.
Ini tadi tak aja ya, nanti bisa diurutkan kembali nggak apa-apa ya. Nah ini kan tentang Cicanggu, Triptu, Garuda, Wisnu Kencana, Garuda. Ya nanti ini diurutkan ya. Ini ceritanya ini, kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ini bagian orientation, event, dan recognition. Nanti diurutkan ya. Nah ini berarti Cicanggu sama ya, Triptu, Kencana, lalu Indonesian, orientation, event, dan recognition. Nanti ini tinggal disesuaikan, maksudnya ini kalimat aja, nanti siswanya menyusun ya. Silakan bisa dikerjakan dulu anak-anak. Ayo disesuaikan sesuai urutan ininya. Bagian orientation kita dan orientation. Saya beri waktu ya sekitar 15 menit kayak gitu. Kesulitan bisa ditanyakan. Nanti satu-satu nggak apa-apa ya, maju ke depan. Coba yang mau maju ke depan duluan siapa? Kalau apa? Nggak apa-apa. Iya bacain. Nah, perkenalan dulu. Namanya siapa? Aura. Ya, nama lengkap. Aura. Regina Salsabila, nama panggilannya Aura. Nah, kamu kan akan menjelaskan tentang struktur kontes. Oke. Tadi kan judulnya tentang Cicanggu, Triptu, Garuda, Wisnu Kencana, Garuda Indonesia. Bagiannya orientation, event, dan reorientation. Coba dibacakan dari bagian orientation, event, dan reorientation. Ya. Orientation dulu. Ya. In Indonesia. Nantinya bagian event. During his visit, Cicanggu has been numerous photo and video to the beauty of the place. As
found the island had a special car that made it impracticable. Itu dan bencana was Ya, terima kasih. Silakan untuk selanjutnya mbaknya. Ya, perkenalan dulu dan kelas berapa? Perkenalkan nama saya. nama saya Iskandar Ya. Mardian. Ya, kelas berapa? Ya. Nih, silakan dibacakan ini kan tadi sebenarnya dicampur ke Traveling to Bali. Cicaluk in the park was part of the South Ocean Indonesia. ya selanjutnya bagian desain ya. Ya. During this visit, Cicaluk was in awe of the stony statue and the surrounding park. He took numerous photos and videos to capture the beauty of the place. The latter, who is known for his roles in various popular Korean dramas, expressed how impressed he was in the grandeur and cultural significance of the country. He also enjoyed exploring the park, which offers a panoramic view of the island Ya, selanjutnya bagian di orientation ya. After his visit to Bangkok, Cicaluk shared his experience on social media, thanking his friends for their support. He also promised to return to Delhi in itu, as he felt the island had a special charm that it was difficult to stay to the traditional memorable experience that allowed him to connect with the local culture and appreciate the natural beauty. Ya, silakan. Bagian orientation, event dan orientation. Sekarang kita akan simpulkan secara bersama-sama. Tadi kan kita sudah belajar rekonteks. Kita ulang kembali yang ada ini ya. Yang tahu nggak? Tadi kita sudah belajar tentang pengertian rekonteks. Ada yang tahu nggak ini pengertian rekonteks? Nggak tahu. Oke, jadi pengertian rekonteks tadi adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang cerita atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Kayak gitu, rekonteks tentang pengalaman yang terjadi di masa lampau. Misalnya ketika kamu punya pengalaman saat liburan atau pengalaman bertemu dengan idola kalian, kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kita juga membahas tentang rekonteks atau rekonteks. Yang pertama tadi ada personal record, yaitu tentang pengalaman pribadi seseorang. Jadi ketika kalian punya pengalaman pribadi bisa diceritakan ke dalam bentuk rekonteks, kayak gitu. Selanjutnya adalah factual recon, tentang pengalaman fakta yang terjadi, laporan yang telah terjadi. Factual recon adalah rekonteks yang menjelaskan tentang fakta yang terjadi, misalnya pengalaman ilmiah tentang alam, kayak gitu. Selanjutnya adalah jenis rekonteks yang ketiga adalah imajinatif, yaitu tentang rekonteks yang menceritakan tentang cerita imajinasi
imajinasi itu sesuai imajinasi, cerita kayak cerita imajinasi itu ya, penulis itu aku ya menceritakan tentang, misal kalian berimajinasi tentang apa ya, punya cerita imajinasi bahwa kalian akan membuat sebuah rencana perjalanan ke Bali kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalian tetap belajar tentang tujuan recontact. Ada yang tahu nggak tadi tujuan recontact? Nah, jadi untuk tujuan recontact yang pertama adalah untuk menghibur dan memberitahukan kepada pembaca. Yang kedua, tujuan recontact adalah untuk menceritakan pengalaman atau event yang terjadi di masa lampau. Tujuannya kan supaya pembacanya itu terhibur kayak gitu dan menginformasikan kepada pembaca. Nah, tadi kita juga telah belajar tentang generic structure atau struktur umum dari recontact. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah berisi orientation orientation itu pengenalan tokohnya, yaitu siapa, di mana dan kapan kejadiannya. Menceritakan eventnya, kejadian acara tersebut secara kronologis dari awal hingga akhir diceritakan. Bagian reorientation yaitu bagian kesimpulan atau summary atau conclusion dari cerita recontact-nya, yaitu mengandung pendapat atau impression, kesannya dari penulis berdasarkan cerita yang telah berdasarkan cerita pengalaman mereka. Yaitu. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesan saya tetap belajar